Oke, baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan adalah jumlah maksimum suatu zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah berlarut. Sedangkan hasil kali kelarutan adalah perkalian konsentrasi ion-ion suatu zat elektrolit yang sukar larut dalam larutan jenuh dipangkatkan koefisien masing-masing. Misal, suatu larutan jenuh AXBY mempunyai kesetimbangan reaksi sebagai berikut. AXBY bereaksi menghasilkan XAY plus aquos ditambah YBX min aquos, sehingga menghasilkan rumus tetapan nilai hasil kali kelarutan atau disingkat KSP, yaitu dengan konsentrasi Y plus dipangkatkan X dikali konsentrasi B X min dipangkatkan Y. Harga KSP bersifat tetap jika suhu bersifat tetap. Jika terjadi perubahan suhu, maka harga KSP pun juga akan berubah. Kemudian, hubungan antara kelarutan dengan hasil kali kelarutan, sehingga dirumuskan dengan S sama dengan akar pangkat X tambah Y, KSP per X pangkat X dikali Y pangkat Y, dengan keterangan KSP ketetapan hasil kali kelarutan, X dan Y koefisien reaksi, dan S adalah kelarutan dengan satuan molar atau M. Yang pertama itu suhu. Semakin tinggi suhu, maka senyawa elektrolit semakin mudah untuk larut. Kedua, ada jenis pelarut. Senyawa polar akan mudah larut dengan pelarut polar. Contohnya NaCl dengan H2O. Senyawa non-polar akan mudah larut dengan pelarut non-polar. Yang ketiga, ion sejenis. Contohnya perak bromida atau AgBr dengan perak klorida atau AgCl mempunyai ion yang sama, yaitu ion perak atau Ag+. Adanya ion yang sama menyebabkan kelarutannya semakin berkurang. Semakin besar konsentrasi ion sejenis, maka makin kecil kelarutan senyawa tersebut. Yang keempat, ada pH. Pada umumnya, suatu basa akan mudah larut dalam larutan netral dan juga asam, sementara garam basa akan mudah larut dalam asam kuat dan garam asam akan mudah larut dalam basa kuat. Yang kelima itu ada pembentukan ion kompleks. Kelarutan suatu garam yang sukar larut dapat ditingkatkan dengan cara mengubah salah satu ionnya menjadi ion kompleks yang mudah larut. Contohnya itu AgBr. Yang sukar larut dalam air ditambahkan NH3 sehingga menghasilkan AgNH32Br dengan reaksi sebagai berikut. Kemudian, penambahan ion sejenis. Pada reaksi kesetimbangan senyawa sukar larut, penambahan ion sejenis mengakibatkan pergeseran kesetimbangan ke arah pembentukan senyawanya kembali atau ke kiri. Sebagai contohnya, kelarutan AgCl di dalam air lebih besar dibandingkan AgCl di dalam larutan NaCl. Pada kesetimbangan kelarutan AgCl dalam kelarutan NaCl menyebabkan banyaknya terdapat endapan AgCl jika dibandingkan dengan air. Garam NaCl merupakan elektrolit kuat yang mudah terdisosiasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Ion Cl- merupakan ion senama jika konsentrasinya bertambah, maka akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah kiri atau ke arah pembentukan endapan AgCl. Akibatnya, kelarutan AgCl menjadi berkurang. Kemudian, perkiraan terbentuknya endapan berdasarkan KSP. KSP jika dibandingkan dengan koefisien reaksi atau QSP, maka akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika QSP lebih kecil dari KSP, kondisi kelarutan belum mengendap. Yang kedua, jika QSP sama dengan KSP, maka mulai terjadi pengendapan. Yang ketiga, jika QSP lebih besar dari KSP, keadaan larutannya
terjadi pengendapan. Kemudian yang terakhir, hubungan KSP dengan pH. Untuk senyawa yang sukar larut dalam air, nilai pH larutan jenuh dapat digunakan untuk menentukan nilai KSP. Begitupun sebaliknya. Lihatlah reaksi berikut ini. Meningkatnya pH larutan menandakan bahwa nilai konsentrasi ion OH dalam larutan tersebut semakin besar. Berdasarkan asas tentang pergeseran kesetimbangan, jika konsentrasi ion OH ditingkatkan, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Akibatnya jumlah basa yang larut semakin berkurang dan jumlah basa yang diendapkan semakin bertambah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan pH pada larutan basa yang sukar larut dalam air akan menurunkan kelarutan. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.